Sobat Hima Kopi Talk. Bertemu lagi kali ini bersama aku, Resti Wulandari. Nah, di episode kali ini aku dibersamai oleh mahasiswa dari KPI 5. Ini dia Teh Wulan. Halo Teh Wulan. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik dan bahagia selalu. Asik, alhamdulillah. Teman-teman pasti udah gak asing dong bersama Teh Wulan ini ya Teh Wulan ya. Karena aku melihat profil Teh Wulan, beliau ini adalah siapa coba teman-teman? Beliau ini adalah salah satu penyiar radio di Purwakarta. Dan juga mojang di 2022 ya Teh Wulan ya? Iya, 2022. Ya, Masya Allah sekali kan ya teman-teman narasumber kita hari ini. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Teh Wulan gimana nih kuliahnya aman? Ya kebetulan kan lagi libur Ya. ya sekarang. Jadi ya paling kalau ke kampus ya kayak hari ini gitu kalau ada kegiatan. Terus sisanya ngajar juga. Ngajar juga Teh Wulan. Ngajar PAUD sama siaran udah itu sih siaran. kegiatannya. Nah, karena Teh Wulan ini merupakan salah satu penyiar radio ya teman-teman ya. Jadi pembahasan kita itu hari ini adalah seputar dakwah di radio gitu loh teman-teman. Ada beberapa hal yang aku ingin tanyain nih sama Teh Wulan, boleh? Boleh. Nih yang pertama ya Teh Wulan, aku itu mau tahu dong selama Teh Wulan menjadi penyiaran itu mau tahu pengalamannya. Ada pasti semuanya ada susah senangnya kan. Aku mau tahu nih, ceritain dong Teh Wulan pengalaman selama menyiar radio. Selama jadi penyiar radio Iya. gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kenapa aku bisa jadi penyiar radio itu tidak terbayangkan sebelumnya ya. Karena ya jadi penyiar radio tuh nggak masuk ke list aku gitu ya dulunya. Tapi tiba-tiba bisa jadi penyiar dan itu juga baru sebulan ya. Baru jalan sebulan, jadi kebilangnya baru dan masih belajar juga sebenarnya ya. Bukan yang pro juga, tapi ini ya kita sama-sama belajar lah ya. Apalagi kan kebetulan juga aku dari jurusan komunikasi dan penyiaran Islam kita ya. Sama ya Teh. Iya, kita sama ya. Jadi terus kan di kampus juga ada, di jurusan aku juga kan ada mata kuliah yang teknik reportase dan siaran radio gitu ya. Jadi ya nyambung gitu, makanya aku bisa berani ngambil jadi penyiar radio karena sekalian belajar juga lah. Jadi ibaratnya kayak praktek gitu. Praktek lapangan gitu. Iya langsung. bener. Jadi langsung praktek ke lapangan gitu kan. Misalnya di kampus jarang nih, oh ya udah di nggak kampus apa-apa. dapet teori, di luar Iya, langsung kita praktekin gitu ya. bener. Jadi kalau di kampus nggak dapet ya udah di luar tuh ada kesempatan, ya udah ambil aja gitu kan. Terus waktu itu kan emang ada juga tuh kita tuh dari mata kuliah teknik reportase dan radio itu kita ke Barani. Di Barani, Iya di mana itu, Teh? Bandung, itu di Bandung. Cibiru. Nah jadi di sana tuh kita praktek sama sekelas lah, kita ke sana ya. Terus di sana juga diajarin gimana caranya menggunakan radio kayak gitu-gitu. Nah semuanya terus, diajarin ya Teh ya. iya diajarin pasti sama orang di sananya. Wah. Nah tadi kan senengnya ya, susah senengnya Nah, gitu. karena aku baru 1 bulan ya, paling susahnya waktu itu harus belajar nge-mixingnya gitu kan. Jadi ngegunain alatnya Jadi sih. kita itu nggak sekedar siaran doang ya di sana. Enggak sekedar ngomong gitu, Nggak sekedar ya. ngomong. Iya, jadi pokoknya kita tuh ngeoperasiin alatnya ya. Iya. Terus sambil ngomong juga. Waktu itu tantangannya ya pertama kan awal-awal kaku banget Iya, ya, pasti belum tahu, dong. nggak tahu gitu gimana cara pakainya. Mana waktu itu awal-awal tuh langsung ditinggalin sama orang radionya. Enggak langsung sih, maksudnya baru seminggu di sana tuh udah ditinggal sendiri gitu kayak. Langsung suruh sendiri gitu ya. Tapi ya udahlah gitu ya, la haula bismillah gitu ya. Yang penting yakin. Terus yang penting tuh kayak kitanya tuh bisa belajar cepet gitu. Iya. Nah jadi ya udah langsung bisa gitu pada saat itu juga. Nah susahnya itu juga. Terus Senengnya. ketika susahnya ada lagi nih,
ketika harus ke lapangan ya, waktu itu pernah ke DPRD Purwakarta buat reportase. Oh ternyata turun ke lapangan juga ya radio? Iya, jadi kayak reporter gitu loh. Oh iya, kayak aku kira kan dalam bayangan aku ya, penyiar radio itu ya udah menyiarin aja berita di radio aja di dalam, nggak turun ke lapangan gitu. Enggak, jadi justru kalau turun ke lapangan itu kita kan ya sebenarnya radio tuh sama kayak TV ya. Iya. Bedanya kalau radio kan suara ya. Iya, Kalau didengar TV gitu. kalau TV kan audio visual gitu Iya. ya, bisa lihat dan bisa ngedenger juga gitu kan. Nah, terus waktu di tadi apa? Waktu Reportase itu kan bawa berita kita tuh ke lapangan terus ngebawain berita kejadian di sana. Nah, jadi ada yang di lapangan, misalnya aku yang di lapangan nih. Nanti ada yang di studionya juga. Jadi kayak telepon. Pernah lihat nggak sih di TV? Iya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Kayak TV kurang lebih cuman kayak TV. Cuman bedanya ya, kalau radio itu suara. Tidak beserta Mendengar. gambarnya juga gitu ya. Senengnya bisa ngomong sendiri, bebas berekspresi. Iya, Pasti dong seneng ya. Iya, Sesuai benar. dan juga ini sesuai sama apa yang Teh Wulan miliki gak sih? Ya sama Ya. apa yang aku lihat ya teman-teman, Teh Wulan ini kan cutting aku ya, kakak tingkat gitu. Ya. Teh Wulan itu punya skill di public speaking yang baik gitu ya loh. insya Allah ya. Ya masih belajar juga Iya. sama ya. Kita sama-sama belajar. Nah, jadi senengnya itu aku bisa ngomong sendiri, bisa mengeksplor, bisa melatih terus gitu kemampuan public speaking aku Iya. gitu kan. Terus juga bisa apa ya? Paling seneng itu kalau udah play lagu-lagu. Karena kan di radio itu play lagu-lagu hits ya. Iya, Terkini biasanya kan gitu. suka ada yang request lagu Nah, gitu loh. itu tuh yang paling bikin seneng tuh kalau ada yang titip salam sama request lagu. Wah. Itu kayak mau request lagu dong. Berarti kan ada yang denger ya Iya. kalau gitu. Iya. Jadi kayak kita gitu. tuh ngerasa didengerin banget gitu ya, Teh ya. Terus ada salah satu pendengar setia, terus dia tuh manggil aku Mbak Cici. Mbak Cici hari ini Wow. siaran katanya. Iya, gitu. Iya, karena Teh Wulan itu kalau di kampus sering dipanggilnya Cici ya. Iya, Cici. Sebenarnya itu teman-teman kita itu 2 Wulan. Iya benar. Nama Karena kita aku sama. Resti Wulandari, Teh Wulan lah. Wulan Teh Nur Fitriani. Aku juga Iya. kadang ada yang manggil Wulan. Oh. Untung aku dipanggilnya Cici ya, berarti gak ketuker ya. Enggak. Nah, itu kan susah senangnya ya Teh Wulan ya. Ternyata di radio itu tidak semudah apa yang kita dengerin ya. Iya, nggak semudah dan sesusah itu gitu. Tidak semudah dan susah itu. Pasti semuanya juga ada susah senangnya ya Teh Iya, Wulan bener ya. banget. Kalau mau dengerin Teh Wulan siaran itu di mana sih? Nah, kalau kalian mau dengerin aku siaran, karena kan aku sekarang siarannya di Trend Digital Radio ya. Oh. Nah, bisa di linknya, ada linknya. website resminya. www.trendradio.id. Bisa diakses tuh di situ juga. Bisa ada. langsung aku akses ya Iya. teman-teman. Teman-teman di www. rumah juga jangan lupa akses ya. Iya, benar banget. www.trendradio.id. Aku siaran setiap jam 1 sampai jam 4 sore, hari Sore. Senin sampai Jumat. Wede. Nah, jadi buat kalian yang mau dengerin ya, harus dengerin sih menurut mau aku. yang dengerin Teh Wulan di jam 1 sampai jam 4 sore. Iya, hari Senin sampai Hari Jumat. Senin sampai Jumat. Tapi di sana juga nggak aku doang loh mahasiswa KPI. ada lagi? Ada Kang Rangga. Oh, ada Kang Rangga. Iya. Nah, Kang Rangga itu mahasiswa KPI semester 5 ya, Kak? Sekelas sama aku. sama Teteh Ya juga. kita mengkudeta radio. Memang anak-anak komunikasi penyiaran Islam itu harus menguasai. Iya benar. Menguasai ngomong. Iya dong, malu dong. Kita punya brand sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam tapi tidak menguasai, minimal tahu lah minimal Iya, gitu. minimal berani. Iya. Oke, Teh Wulan nih. Pertanyaan selanjutnya ya buat Teh Wulan. Kan di era digital ini itu kan dipenuhi dengan berbagai platform media, ya. Terus mengapa Teh Wulan itu memilih radio sebagai media dakwah? Oke. Kalau ini disclaimer ya, jujur nih. Sebenarnya radio yang aku sekarang itu bukan radio dakwah, tapi namanya tadi kan banyak platform, kenapa milih radio ya? Iya. Oh iya, kita kembali ke situ dulu deh. Nah, kenapa pilih radio? Ya karena kan waktu itu aku pernah praktek, terus ternyata seru gitu kan. Iya. Terus ternyata aku dapat kesempatan nih Wah. ditawarin buat jadi penyiar di situ. Oh ya udah, kenapa enggak gitu kan? Ada Iya. kesempatan buat belajar sekalian gitu kan. Terlepas banyak media yang lain nggak apa-apa, Nggak karena apa-apa. aku mikirnya aku ini mau belajar. Terus ternyata setelah
setelah aku masuk ke sana, radio itu nggak sesempit itu kok gitu. Radio itu nggak sesepi itu kok gitu. Ternyata banyak juga pendengarnya, banyak juga yang suka apa ya, request kayak gitu. Itu kan berarti ada yang dengerin kan. Iya dong. Gitu. Nggak seketinggalan itu kok, radio nggak sedilupain itu. Karena radio itu tidak lekang oleh waktu ya Teh ya. Iya, karena menurut ownernya juga ya, aku tuh pernah dijelasin radio itu nggak akan pernah hilang gitu. Iya sih. Iya. Walaupun sekarang banyak platform media sosial. Iya benar. Karena radio itu masuk di semua kalangan, kata owner aku ya. Jadi waktu itu dia bilang radio itu masuk ke semua kalangan. Bahkan orang-orang yang di kampung, yang di desa itu kan mereka punyanya radio ya, radio. Nah, jadi mereka tuh pasti dengerin radio kok katanya. Nggak mungkin nggak ngedengerin radio gitu. Radio tuh nggak mungkin dilupakan gitu. Karena sekarang tuh udah jarang banget ya dengerin radio gitu. Kan sekarang udah ada Spotify dan yang lainnya gitu loh. Jadi radio itu ngerasa udah rada asing gitu loh. Iya benar banget sih, emang pasti anak-anak zaman sekarang tuh pada bingung apa ini gitu kan. Radio apa Gen gitu Z kan. ya. Malah maksudnya kan aku ngajar PAUD nih. Waktu itu tuh pernah ada lagi main tentang alat musik, tentang ini audio, benda yang audio kayak gitulah, yang mengeluarkan suara gitu ya. Ada gambar radio kan, terus radio itu apa? Pada kayak gitu, jadi nggak tahu radio itu apa. Padahal kan radio itu ya sama gitu kayak TV, cuman suara soalnya doang gitu. Anak-anak sekarang itu udah dijejelinnya itu HP, gadget gitu loh. Bener. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu mah maksudnya kalau mereka mau main HP ya boleh-boleh aja. Cuman tapi kan di HP juga bisa ya Teh dengerin radio. Iya kan itu yang aku bukan. Iya. Jadi radio itu ada FM sama ada digital nih. Nah kalau Teteh? Kalau aku digital, jadi kalau FM itu kan ada salurannya kayak frekuensi modulasi ya, FM tuh disebutnya. Jadi kita bisa ngeakses yang lagi di mobil misalkan ya, pengen dengerin radio, kita tinggal pencet-pencet aja ada gitu kan. Jadi kayak ada salurannya gitu. Kalau TV itu kayak ada channelnya. Nah kalau aku nggak ada digital, jadi paling kayak streaming aja pakai link gitu. Kalau mau dengerin ya klik linknya itu yang tadi yang www.trendradio.id. Gitu. Pokoknya yang mau dengerin Teh Wulan, follow aja dulu IG-nya Teh Wulan. Teh Wulan suka nge-share ya di IG. Ya bener. Follow Instagramnya Wulan Nur Triani. Pokoknya itu deh. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Teh. Aku tuh mau tahu ya, kayak contoh program radio dakwah yang menurut Teteh nih sangat menginspirasi untuk anak muda zaman sekarang gitu loh. Oke, aku lingkupnya yang lingkup terdekat aku ya, karena kan tren itu ada radio tren dakwah ya. Nah kebetulan kan penyiar di sana itu ada alumni KPI juga ya, alumni STAI. Siapa ada itu, Kang Ari. Kang Ari Kan di sana ya. Nah beliau itu kan di sana tuh itu kan tren dakwah, berarti menyampaikannya tuh ya seputar Islam. Terus dakwah Islam yang kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya sih itu udah menginspirasi ya, cuman mungkin aku belum bisa ke sana karena masih belum cukup. Menurut aku belum cukup ilmunya ya. Jadi aku yang dasar aja dulu ya, yang general aja gitu, yang umum gitu. Kalau tren dakwah sih itu lebih ke kayak motivasi Islami, terus kayak ya seputar Islam lah gitu, kayak dakwah kayak gitu. Karena kan namanya juga tren dakwah ya. Ada ceramah juga di situ. Tapi apa itu tren dakwah itu semuanya itu tentang dakwah semua? Nggak bisa kayak Teteh misalkan mau request ini gitu, lagu gitu. Ya lagu kayak gitu bisa nggak? Aku belum pernah kesana sih, cuman mungkin kalau request lagu bisa aja, tapi mungkin lagunya beda. Yang Islami mungkin ya lebih ke religi gitu. Ya mungkin ya, aku gak tahu ya ini. Aku belum pernah kesana, jadi mungkin nanti aku harus cari tahu kesana ya supaya tahu. Nah kalau di Teh Wulan itu kalau siaran, kalau ada yang request lagu Teh Wulan yang nyanyi atau diputerin aja? Diputerin aja lagunya misalkan nih, kan jadi nanti tuh aku pas siaran tuh kayak ngasih tahu nih buat kalian yang mau request lagu, bisa ke nomor
disebutin nomor WhatsApp Oh, ke radionya, WhatsApp gitu. atau enggak ya aku bikin status nih, terus siapa yang mau request lagu Oh. di WA aku atau Instagram gitu ya. Nah baru nanti mereka request, terus misalnya pengen lagu Indonesia ya aku cariin, terus aku play. Tapi disapa dulu sebelum itu. Jadi kayak wah teman-teman gitu ada yang mau request lagu nih dari Kak ini, misalkan Kak Resti gitu ya, Iya. pengen request lagunya mahal ini misalkan. Ya kenapa Sial, nih? gitu. Iya misalkan sial, kenapa nih pengen lagu sial gitu kan ya. Bolehlah kita dengarkan lagu sial untuk spesial untuk Kak Resti gitu kan, Iya. misalkan di play. Udah tuh seneng biasanya Iya, kalau seneng. request kayak gitu tuh pendengar tuh, apalagi kalau titip salam. Iya, kayaknya kalau titip salam seru deh ya Teh Wulan. Seru. Kayak misalkan aku mau titip salam buat siapa, buat seseorang yang jauh di sana, bisa dong? Bisa. Teman-teman yang lagi LDR nih misalkan gitu, bisa titip salam nih ke Teh Wulan, titipin salam Iya. buat yang jauh di sana misalnya. Bisa banget. Orang tadi pas aku siaran ya, ada yang mau titip salam, katanya Kak aku mau titip salam ke doi kayaknya Oh, deh. deh. Iya, katanya aku kangen gitu kayak Widih. sama dia, kayak lucu gitu. Jadi Lucu kayak kan guys? iya, jadi ke bawah suasana. Iya. Jadi aku seneng siarannya Iya, seneng. gitu, kayak seru, ada yang dengerin kayak gitu. Justru kalian semakin banyak requestan, semakin banyak yang titipin salam, kita semakin seneng ya Teh ya. iya benar. Bukan malah pusing banyaknya, enggak teman-teman. Mm-mm. Penyiar radio itu mereka itu senang kalau banyak yang request kayak gitu Iya, ya Teh ya. Soalnya jadi kayak merasa ada temen. iya, merasa ada yang dengerin banget Dan gitu. nemenin juga sih. Terus kan tadi ada yang dakwah ya, radio Iya, dakwah. sebagai dakwah. Nah, kalau menurut aku ya, kalau konteks dakwah itu kan katanya kan kalau dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar ya. Iya, jadi mengajak ke kebaikan, mencegah keburukan keburukan. kan. Nah, kalau ini kan aku radionya general ya. Jadi aku sesekali bahas dakwah misalnya, tapi dakwah di sini tuh lebih ke general. Wah. Jadi enggak kan beda sama tren dakwah Iya. gitu ya. Nah, jadi aku paling membahasnya kayak hal-hal yang baik, mengajak ke kebaikan, ya Iya. misalkan seputar kesehatan. Oh, Terus iya. itu kan seputar Itu kesehatan aja kan itu udah Mengajak itu iya juga. mengajak ke kebaikan Kebaikan. untuk menjaga kesehatan gitu. Terus kayak waktu itu aku pernah bahas tentang pelecehan seksual Oh, waktu iya. itu. Nah, terus kan di situ juga aku kasih tips-tips kan. Jadi itu kan Cara hal-hal yang menghindari baik gitu ya. cara menghindari supaya tidak terjadi pelecehan seksual ke diri kita misalkan. Pokoknya hal-hal yang baik kayak motivasi-motivasi. Nah, menurut aku tuh itu udah termasuk ke mengajak ke kebaikan gitu ke para pendengar tuh Iya. gitu. Pokoknya setiap siaran itu aku selalu memberikan motivasi-motivasi yang baik lah. Jadi hal-hal yang positif selalu aku kasih. Jadi supaya pendengar itu kan nyaman sama aku, Iya. mau dengerin Iya aku dong. dan merasa positive vibes gitu. Iya. Nah, Karena kan anak zaman sekarang itu justru yang dibutuhin itu kayak gitu Teh. Jadi iya, bener. enggak jelek langsung dakwah to the point Iya, gitu. Justru bener. dengan cara pendekatannya seperti itu. Nah, ternyata yang jadi seorang penyiar juga harus up to date ya Teh ya. Iya, Jadi bener kita itu banget. mengangkat topik atau isu-isu yang sedang hangat Iya. dibicarakan, yang relate lah gitu ya Teh Iya. ya. Yang relate kayak di Purwakarta gitu kan lagi rame kemarin tuh terakhir yang aku tadi sempat cerita sih ya, ada pembacokan, terus kayak ya yang gitu-gitu berita-berita yang serem itu. Terus juga ada guru ngaji yang melakukan hal-hal yang Tidak tidak baik. senonoh ya gitu ya, tidak baik. Nah itu tuh aku sampein di situ kayak, nah di akhirnya biasanya itu aku tambahin kayak untuk mengingatkan kayak ya lebih hati-hati Iya. lagi sama orang terdekat. Intinya aku selalu mengajak ke orang-orang tuh untuk berpikir positif dan untuk menghindari hal-hal negatif, intinya itu sih. Nah menurut Wah. aku itu kan udah masuk ke dibilang dakwah sih mungkin Ya ya. bisa dong. Iya, karena kan dakwah itu nggak Nggak harus di mimbar iya, ya, nggak harus di dakwah itu. masjid, Nggak di harus atas, nggak harus ceramah gitu di atas iya, panggung betul. gitu. Iya, dengan berbicara yang baik-baik Baik aja ya. kan itu Ya, sudah tadi amar ma'ruf nahi mungkar iya, gitu. betul. Apalagi kan gitu di era digital saat ini, di zaman sekarang ya, kenapa enggak kita memanfaatkan yang ada gitu kan, enggak justru malah memudahkan kita nggak sih untuk menyiarkan Islam Iya gitu dong. kan. Apalagi kan sekarang kita tuh sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam ya, ya udahlah kita memanfaatkan yang ada kayak Iya. banyak sosial media kan, YouTube, terus juga Instagram, masih banyak lainnya lah pokoknya. Oke. Radio juga kan itu. Nah, ke pertanyaan terakhir nih, Teh Wulan. Aku mau tahu ya, apa sih modal menjadi seorang penyiar?
berani bicara itu sih. Iya, Pede ya bener. Teh ya? Iya, pede, percaya diri gitu. Maksudnya kan penyiar itu ngomong terus Iya, ya. ngomong Iya. harus. Walaupun ya tenang aja ya, jadi penyiar itu muka kita nggak kelihatan. Jadi buat kalian yang pemalu ya nggak apa-apa. Buat Tiga- introvert, katanya Iya, ada yang ngomong aku mah introvert gak bisa jadi penyiar. Enggak ya? Iya, aku juga introvert. Aku maksudnya lebih ternyata ya lebih suka ngomong di radio karena Iya. muka aku nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Iya. Hanya suara aja. Mau segimanapun penampilannya karena suara yang didengar, yang penting suaranya bagus, Iya. enak didengar, udah gitu, aman. Gitu, Aman. kayak gitu. Yang penting berani berbicara. Iya, gitu percaya loh. diri, berani berbicara dan ya mau belajar. Iya, mau berusaha belajar dan belajar gitu. gitu. Wah, jujur sih aku jadi ketemu Teh Wulan ngobrol tentang radio jadi tertarik nih. Iya, pasti nanti ada prakteknya, pokoknya Iya. pasti bakal seneng sih waktu di Barani itu. Itu pengalaman seru waktu itu. Oke guys, teman-teman semuanya, kalian juga pasti terinspirasi dong dari pembahasan kita mengenai radio ini. Karena aku sendiri aja gitu ya Teh ya, mendengarnya kayak wah menarik nih. Sebagai saya ya mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, tentunya ini tuh sangat menarik gitu teman-teman. Seru, Seru. ya, pas Oh, denger seru, seru ya. iya, dengernya Siapa yang aja. mau nyobain jadi penyiar radio? Bilang aja, bilang. Iya. Nanti hubungi Teh Wulan ya teman-teman. Iya. Follow IG-nya Teh Wulan. Harus ya, sama follow Instagram radionya juga, Apa namanya? Tren Digital Radio ya. Oke, buat yang mau dengerin Teh Wulan, follow IG-nya Tren Digital Radio dan juga IG-nya Teh Wulan. Iya. Pokoknya mahasiswa komunikasi penyiaran Islam itu wajib cobain jadi penyiar radio. Harus. Itu maksud bukan basic sih. Itu buat melatih kemampuan public speaking kalian Iya. ya. Wajib ya. buat kalian yang mau Warning nih. buat kalian yang lagi nonton nih ya, terus kayak sebenarnya jadi penyiar radio nggak harus anak komunikasi sih. Nggak harus dong, Iya. Jadi buat kalian dari jurusan manapun ya, Boleh. kok jadi penyiar radio gitu. Oke, Teh Wulan, kita itu dibatasi oleh waktu ya. Sebenarnya masih banyak banget yang mau aku tanyain sama Teh Wulan, tapi mungkin di luar ini aja ya Teh Iya, ya. nanti aja lah ya di dapur. Teman-teman, buat yang penasaran juga sama Teh Wulan, mau tanya-tanya ke Teh Wulan, boleh ya hubungi Teh Wulan karena kita terbatas oleh waktu. Mungkin cukup sekian saja pembahasan kita pada hari ini mengenai tentang seputar radio dan tren dakwah ya Teh Wulan ya. Terima kasih Teh Wulan telah menyempatkan waktunya datang ke podcast Hima Kopi Talk. Ya, aku senang banget ya bisa masuk podcast sama Kopi Talk. Aku juga senang. Ya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Teh di episode selanjutnya. Iya, makasih ya. Makasih juga teman-teman yang udah setia dengerin podcast kita. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bermanfaat yang tadi aku sampaikan ya. Semoga jadi motivasi buat kalian semua untuk terus mau berkembang ya Teh ya, dan betul. mau mencoba gitu. Betul Jangan sekali. takut mencoba. Ya, kesempatan itu datangnya hanya satu kali. ya. Jadi udahlah, gabers aja, gabers. Kita masih muda, oke. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.